Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ada salah satu yang ikut di rumah Rasulullah. Tiba-tiba menghilang. Tapi sebagian orang tahu bahwa dia ini menghilang di sebuah bukit selama 40 hari dicari Rasulullah. Jadi dilihat orang itu seperti orang kayak enggak beres, naik bukit turun lagi, muter-muter turun lagi, itu selama 40 hari. Akhirnya Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Ini sahabat senior dua-duanya dan sama-sama mu'alaf. Umar bin Khattab kan lama sebagai pembenci Rasul. Nah, Salman Al-Farisi juga dulu, Al-Farisi kan Persia tuh. Dari Persia, kemudian dia ikut menjadi pembaca Alkitab di gereja-gereja, tidak puas, kemudian ikut agama Yahudi bertahun-tahun, kemudian masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab mencari orang di bukit itu. Tapi ketika lihat Umar bin Khattab dengan Salman, ini dia lari. Umar dilawan. Pegang saja. Nanti kok. Orangnya besar, Pak. Pedangnya Umar kan masih disimpan di Museum Turki. Panjang. Mudah-mudahan jamaah An-Nur bisa sama-sama lah ke Turki. Setelah itu terus umroh, balik, nyaur utang. Pegang. Terus gini, ayo kamu dicari ayahandamu. Saya enggak, jangan. Saya malu. Bolehlah kalau kamu memaksa saya, kamu ajak pertemuan Rasulullah, tapi tidak di rumahnya. Saya ingin di masjid ketika beliau itu jadi imam, saya di belakang. Oke, kalau gitu saya bawa. Nah, setelah sholat, Rasulullah memanggil, sini. Kemana saja kamu itu? Pergi Nabi. Kenapa? Saya punya dosa Nabi. Malu orang punya dosa begini kok masih dekat dengan Rasulullah. Coba Pak, etikanya. Saya ini malu. Masa orang dosa begini kan bau. Harus mendekat Rasulullah. Rasulullah itu nanti yang harum jadi tidak harum gara-gara saya. Apa gitu. Gini Nabi ceritanya. Ini terjadi di Madinah. Apa yang kamu kerjakan, apa kok sampai begini? Saya itu lewat Nabi, lalu di situ ada rumah yang enggak baik, enggak reot lah gitu. Saya lewat, kebetulan ada perempuan di situ mandi. Saya lihat, ya Allah, saya dosa. Loh, kamu kan sudah saya beritahu, sering kan saya ceramah di mana-mana. Jatah kasihnya Allah itu sekian ribu kali lipat daripada murkanya Allah. Jadi kalau ada dua orang ini dimurkai apa dirahmati, itu nanti Allah yang selalu dikedepankan itu adalah rahmatnya, belas kasihnya. Makanya hadis yang banyak itu, kamu itu besok masuk surga bukan karena perbuatanmu. Ya pernah ya? Pernah. Karena apanya?
Karena kasih Allah. Ibadah kita ini Pak ya, kalau bukan karena kasihnya Allah Pak, susah diterima. Bapak pakai baju, dicuci bersih. Itu kan menurut fikih Pak. Kalau menurut tasawuf, enggak begitu. Baju dan sarung kopiah ini diambil dari uang halal 100% apa enggak? Ini dipersoalkan. Gitu loh Pak. Dipersoalkan. Ya ini sudah sah, ini takbirnya sudah pas, ini rukuknya sudah benar. Itu kan menurut ukuran fikih, ukuran kulit. Ya. Kalau ukuran hati, lawang kita ini sholat ingat kemana-mana. Apalagi terawih ini kebetulan imamnya bacaan suratnya panjang. Wah, problem Pak. Jam 8:30 baru 2 rakaat. Wow, gregetan gimana gitu. Lah sembahyang kok gregetan tuh gimana tuh Pak? Ya Pak. Makanya sholat kita itu diterima itu bukan karena kesempurnaan kita yang 100%, tetapi karena kemurahan Allah untuk menutup kekurangan-kekurangan itu. Inilah yang diabadikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andaikan Allah itu tidak menutup kekurangan-kekuranganmu, tidak ada manusia yang ibadahnya itu diterima Allah. Itu belum lagi ada pamernya, ada ininya, macam-macam. Makanan yang dimakan itu 100% atau halal atau tidak jelas, itu urusannya jadi panjang Pak. Gitu. Iya Nabi saya sudah dengar, tapi saya tidak tahu kok merasa berdosa. Gitu. Loh, kamu kan sudah saya ajari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya sudah termasuk di dalamnya itu ampunan. Iya Nabi, tapi saya tidak bisa. Akhirnya dia setelah ketemu Nabi itu pulang lagi sakit 8 hari. 8 hari. Nabi mencari lagi. Kok mana ini kok absen ini gitu. Sakit Nabi. Didatangi Nabi. Sini. Dipangkulah. Kepalanya orang ini dipangku di atas bakwannya Nabi. Terus dia diam tapi dia pelan-pelan menurunkan kepalanya. Nabi, saya tidak layak Nabi. Saya ini punya dosa Nabi. Masa punya dosa itu di atas pangkuan? Tidak layak Nabi. Jangan Nabi. Terus diam. Jibril datang memberitahu Muhammad, beritahukan orang ini bahwa dosanya sudah diampuni. Ketika diberitahu, kamu jangan susah, Jibril baru datang bahwa dosamu sudah diampuni Allah. Allahu Akbar, meninggal. Gini loh Pak, yang saya ceritakan. Kesalahan kecil, tapi disikapi dengan istighfar besar. Dosa kita itu lebih dari dia Pak. Dosa kita itu lebih dari dia, tapi kita tidak punya sikap seperti itu. Bahkan kita semangatnya menyalahkan orang terus. Seolah-olah kita ini paling benar. Dosa kita lebih dari, tapi kita sikap beda. Nah setelah dimandikan, disolati, Nabi itu berjalannya jinjit-jinjit gitu. Pelan jinjit lagi, pelan jinjit lagi. Ada apa Nabi? Full malaikat. Sampai saya susah berjalan. Susah berjalan. Nah oleh karena itu saya bercerita ini untuk menyemangati ibadah kita. Gitu. Tadi saya ditanya Pak Haji Madiun, kalau saya sujud itu yang lama, doanya apa? Tidak usah doa. Terus minta ampun aja lah sampai 1000 kali, 3000 kali cukup. Ini penting itu di situ, Pak. Orang mati itu perlu diantarkan 2 saja, Pak. Allah maghfir lahu warhamhu. 2 saja. Rahmat Allah dan ampunan Allah. 2 itu. Allah maghfir lahu
warhamhu. Itu paling penting. Lalu kita memintakan ampun untuk ibu kita, mintakan ampun orang tua kita. Itu ayah kita, ibu kita itu jangan lupa. Maka bakti orang tua itu tidak dibatasi ketika hidup. Bakti orang tua itu tidak dibatasi ketika mereka itu hidup. Justru ketika wafat ini kita harus lebih, karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Ramadan ini programkan bahwa dengan Ramadan ini orang tua kita yang di dalam kubur itu dinyatakan bebas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa itu. Inilah maka kita memperbanyak istighfar dan memintakan istighfar untuk orang tua kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, supaya kita sama-sama diampuni, sama-sama masuk surga bersama-sama. Kita berharap jamaah Masjid An-Nur bisa sama-sama masuk surga bersama keluarganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.